Kita mulai dari nomor pertama, itu ada seekor gajah dan anak gajah, di mana induk gajah itu mendorong anak gajah, gitu ya. Seorang gajah, seekor ya, bukan seorang ya. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Ya. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Hukum Newton yang berlaku adalah apakah A. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan sebanding dengan massa, B. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan, C. Gaya berbanding terbalik dengan massa dan sebanding dengan kecepatan, D. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan massa, atau E. Gaya berbanding sebanding dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan massa. Oke teman-teman, ini banyak dari teman-teman ini yang apa itu namanya ya, salah konsep atau miskonsep gitu ya. Nah, saya juga sudah pernah membahas ini ya, tapi hubungannya antara percepatan dengan gaya, percepatan dengan massa. Tapi kali ini kita akan membandingkan antara gaya dengan percepatan dan gaya dengan massa, karena ini opsi pilihan gandanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk kasus seperti ini dorong-mendorong, ini jelas nih hukum Newton 2 ya, hukum 2 Newton ya, dimana penjelasannya begini bunyinya: percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa, gitu ya. Itu kalau dari awalnya percepatan begini ya. Kalau dirumuskan seperti ini, jadi rumus awalnya itu seperti ini: percepatan sama dengan gaya dibagi massa, accelerates sama dengan gaya dibagi massa, gitu ya. Nah, karena di situ opsi pilihan gandanya inginnya gayanya di depan, mencari hubungan antara gaya dengan percepatan, gaya dan massa, maka kita buat rumusnya ya F sama dengan, ya kalau F sama dengan ya M kalikan A, M-nya pindah ke ruas kiri jadi dikali gitu kan ya, per pindah jadi kali. Jadi F sama dengan M per A. Kita lihat ya, F dan M itu sama-sama di atas, maka gaya itu pasti sebanding dengan massa, kan sama-sama di atas, tidak ada yang di bawah, tidak ada pernya kan gitu, yang F sama dengan M kali A. Kemudian F dan A itu juga sama, F dan A itu juga sebanding karena F itu di atas dan A itu di atas, tidak ada yang di bawah kan di situ. Jadi gaya itu sebanding dengan percepatan gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan, jadi gaya itu sebanding dengan massa dan percepatan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Perhatikan gambar berikut, ada gambar seperti itu lagi tentang sistem pencernaan ya. Fungsi organ nomor 6. Nomor 6 itu hati teman-teman ya. Apakah menyerap racun dalam tubuh, menetralkan racun, menyerap sari-sari makanan, menghasilkan enzim lipase untuk pencernaan, atau menyerap kelebihan kadar air pada feses. Fungsi hati teman-teman, fungsi hati itu menyerap racun apa menetralkan racun ya, gitu. Oke, gini. Jadi hati itu memiliki fungsi sebagai salah satunya untuk menetralisir racun, bukan menyerap racun, menetralisir racun. Ya, menghancurkan racun dia. Nah, mekanismenya seperti apa? Ini bahasa lain dari netralisir racun itu adalah mendetoksifikasi gitu ya. Jadi setiap zat makanan, minuman, obat yang masuk melalui saluran pencernaan pada awalnya akan melalui proses pencernaan dalam lambung dan usus gitu ya. Awal mulanya begitu. Kemudian dicerna. Zat-zat tersebut akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah usus gitu ya. Setelah itu masuk dibawa ke dalam hati. Jadi pembuluh darah yang di dalamnya itu terserap zat-zat sari-sari makanan itu dimasukkan dulu ke dalam hati sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sebelum zat tersebut disirkulasikan ke seluruh tubuh, zat tersebut terlebih dahulu melalui proses detoksifikasi di dalam hati. Jadi fungsinya adalah detoksifikasi. Detoksifikasi itu bahasa lainnya adalah menetralisir gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, next berikutnya kata serapan berikut yang benar adalah
Yang A, kita lihat buku sekolah elektronik bisa didownload di internet. Yang B, kegiatan penyuluhan pertanian bisa dilaksanakan dengan workshop. C, D, E-nya tidak hafal nih ya. Ini ada teman yang meminta untuk membahas ini gitu ya. Membahas tentang kata serapan. Jadi teman-teman harus paham kata serapan asing itu yang baku di Indonesia apa gitu ya. Jadi kata serapan itu sebenarnya itu bisa diambil dengan 3 cara. Kalau adopsi itu secara langsung gitu ya, secara langsung. Misalkan internet itu sudah pakainya adopsi, gitu ya, utuh, tidak dirubah apapun. Kalau adaptasi itu menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalkan abstrak itu kan ABSTRACK kan. Kalau yang di Indonesia ya abstrak gitu aja, tidak pakai CK gitu. Kalau perubahan untuk penyesuaian kata-kata asing ini yang sering kita yang sering muncul ya yang di opsi ketiga ini, perubahan yang terjadi akibat penyesuaian kata-kata asing dengan bahasa lainnya, terjemahan lah gitu ya, terjemahan ke versi Indonesianya apa. Yang ketiga itu versi terjemahannya. Nah, kita akan lihat di download dan workshop, di situ yang digarisbawahi ya, di download dan workshop. Download dan workshop itu apakah kata serapan dalam bahasa Indonesia atau tidak. Coba teman-teman perhatikan daftar kata serapan berikut. Nah, ini saya sajikan kata serapan terbaru ini ya, kata serapan terbaru. Misalnya daring, itu online ya. Online itu tidak baku, yang baku adalah daring. Jadi yang sebelah kiri itu versi Indonesianya gitu ya. Itu yang baku adalah daring, bukan online ya. Jadi misalkan media online itu tidak baku, yang baku adalah media daring. Itu artinya terhubung dengan jaringan komputer. Luring itu offline. Kemudian gadget itu dalam bahasa Indonesianya bahasa bakunya gawe. Kemudian selfie itu swafoto, ini juga penting bahasa-bahasa baru ini teman-teman harus paham. Netizen itu warganet, mouse itu tetikus. Kemudian baby sister itu pramusiwi, kontak person itu narahubung. Kemudian newsletter itu adalah nawala. Itu lembaran cetak berupa pamflet atau surat kabar, itu jarang ya kita menggunakan itu ya. Tipu itu salah ketik ya, salah tik itu saltik, itu bahasa Indonesianya diganti dengan saltik. Kemudian workshop itu yang benar adalah lokakarya gitu ya. Lokakarya itu workshop, jadi yang benar adalah lokakarya. Nah, kita buat lagi untuk daftar yang kemungkinan banyak keluar, itu yang ini. Misalkan preview itu bahasa asing, serapan dari asing. Di dalam bahasa Indonesianya bakunya menjadi pratayang. Stand up komedi itu sekarang jadi komedi tunggal. Kemudian flash disk itu dalam bahasa Indonesianya yang baku adalah diska lepas. Download itu dalam bahasa Indonesianya unduh, kemudian upload itu dalam bahasanya unggah, hyperlink itu pranala, server itu peladen, ya peladen penyedia layanan ke komputer lain itu ya. Noise itu derau, gangguan sistem transmisi telekomunikasi gitu ya. Pelantang itu mikrofon itu pelantang ya. Jadi yang benar itu mikrofon apa pelantang? Dalam bahasa Indonesia digunakan adalah terjemahan yaitu pelantang. Ditalki itu portofon gitu ya. Jadi itu sederet sederet kata serapan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus menghafalkan itu ya. Nah, jadi di download ini salah ya. Download tadi adalah harusnya diunduh gitu ya. Kemudian workshop juga salah. Workshop itu harusnya adalah lokakarya. Jadi udah opsi B, opsi C, opsi D, opsi E, teman-teman yang masih ingat silahkan tulis di kolom komentar supaya nanti soalnya menjadi lebih nyata. Ini karena soal-soal asli ya teman-teman ya. Oke, berikutnya ini juga soal asli ya. Perhatikan tabel berikut, ada Rino, Bella, Sinta, Dea. Jaraknya 1 km, 4 km, 2 km, setengah kilometer, waktunya 15, 30, 26. Bagaimana urutan kecepatan jika diurutkan dari yang terkecil? Rino, Bella, Sinta, Dea, Rino, Dea, Bella, Sinta, dan seterusnya, itu pilihan gandanya. Coba teman-teman simak baik-baik. Di situ satuan jaraknya semuanya sama.
satuan waktunya sama, jadi kita tidak perlu mengubah jarak dan waktunya, gitu ya. Karena ini hanya membandingkan, kalau membandingkan tidak perlu mengubah satuan. Nah, kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu, berarti kita langsung tulis kecepatannya di sebelah kanannya gitu ya. Jaraknya 1, waktunya 15, berarti 1/15. Kalau ditulis dalam bentuk digit, 2 digit di belakang koma. Jadi teman-teman kalau membandingkan pakai digit di belakang koma saja. 1 dibagi 15 itu 0,07. Kemudian 4 dibagi 30 itu 0,13. 2 dibagi 20 0,1. Kalau ini ditambahin 0 jadi 0,10 gitu ya, supaya jadi 2 digit. 0,5 dibagi 6, 0,5 bagi 6 itu supaya mudah penghitungannya ya, jadi 5/60 itu 0,08. Kalau kita urutkan dari yang paling kecil berarti nomor satunya ini paling kecil, ini kedua, ini ketiga, dan tertingginya atau terbesarnya adalah Bella ini. Jadi urutannya adalah Rino, Dea, Sinta, Bella. Rino, Dea, Sinta, Bella ini. Ada soal seperti ini lagi teman-teman, ini banyak sekali ya. Jadi saya pastikan bahwa teman-teman ini harusnya bisa menjawab soal ini tanpa untuk menghitung pensilnya berapa, penghapusnya berapa, gitu ya. Pakai perbandingan saja. Diketahui 5 pensil dan 2 penghapus, harganya 12.000, harganya sama dengan 3 buku tulis. Jika 3 pulpen dan penggaris itu 14.000 lebih banyak, jadi bukan 14.000 tapi lebih banyak dari 2 pensil dan 3 buku tulis, maka persamaan atau pertaksamaannya adalah titik. Pilihan gandanya dilihat itu ya, ada yang sama dengan, ada yang lebih dari atau kurang dari. So, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Coba perhatikan teman-teman. Kita misalkan pensilnya itu A, kemudian penghapusnya B, kemudian buku tulisnya ya C, beda semua itu ya. Pulpen itu D, beda lagi. Penggaris E. Ini yang mungkin ditanyakan teman-teman bahwa variabelnya lebih dari 3. Nah, kalau lebih dari 3 ini pasti menggunakan perbandingan, tidak menghitung ABC-nya, gitu ya. Sekarang kita tulis persamaannya. Kita mulai ya. Kita baca dulu 5 pensil berarti 5A. Dan itu tambah teman-teman, jadi 5A ditambah 2 penghapus berarti 2B, 12.000 begini. 5 pensil ditambah 2 penghapus itu 12.000 gitu ya. Kemudian harganya sama dengan 3 buku tulis. 3 buku tulis berarti juga sama 12.000. Nah, artinya dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu artinya 5A tambah 2B sama dengan 3C, kan gitu ya. Oke. Nah, dari sini kan sudah ketemu yang opsi A benar gitu ya, sudah selesai ya. Tidak perlu meneruskan sebenarnya, tapi kita akan kaji lebih dalam opsi B, C, D, E nya gitu. Kita lihat yang kalimat berikutnya. Jika 3 pulpen dan penggaris itu 14.000 ya, 3 pulpen berarti 3D dan penggaris itu 14.000 lebih banyak. Kalau 14.000 lebih banyak berarti 14.000 ditambah ya, ditambah 2A ditambah 3C gitu ya. Oke gitu ya. Nah, next kemudian kita lihat yang ini ya. 3C nya kan bisa kita ganti. C3C kan sama dengan 5A ditambah 2B gitu ya. 5A ditambah 2B. Nah, jadi otomatis apakah 5A tambah 2B sama dengan 3D ditambah E? 3D tambah E itu tidak sama. Ini kan pasti tidak sama. Wong 5A tambah 2B masih ditambah 2A masih ditambah 14.000 baru sama dengan 3D tambah E. Jadi tidak mungkin jawabannya ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menghubungkan antara AB dan AC. AB dan AC pakai yang atas ini tadi ya, pakai ini ya, 5A ditambah 2B. 5A tambah 2B kan sama dengan 3C. Kalau 3C nya itu ditambah lagi dengan 2A otomatis lebih besar gitu ya. Ya lebih besar lagi harusnya begini, bukan
5A tambah 2B tidak lebih besar dari 2A tambah 3C, harusnya kurang dari gitu ya. Kan tadi kita sudah sepakat bahwa 5A tambah 2B sama dengan 3C ya. 5A tambah 2B sama dengan 3C. Kalau itu ditambah lagi dengan 2A, otomatis harusnya tandanya apa itu namanya, itu harusnya kurang dari bukan lebih dari gitu ya. Jadi ini salah juga. Yang D, 3DE, hubungan antara DE dan AC. DE dan AC pakai yang bersamaan ini ya. Pakai yang bersamaan ini aja. Apakah 3D ditambah E itu kurang dari 2A tambah 3C? 2A tambah 3C. 2A tambah 3C itu masih ditambah 14.000 baru sama dengan 3D tambah E. Jadi ini tidak mungkin juga. Gitu ya. Masih selisih 14.000 kan? Apakah 3D dan E? Ini hubungannya antara DE dan AB. Ini pakai yang ini ya. Apakah 3D dan E itu kurang dari 5A tambah 2B? Ya harusnya lebih. Karena 3D tambah E itu baru sama dengan 14.000 tambah 2A tambah 5A tambah 2B tadi. 5A tambah 2B masih harus ditambah 2A, masih ditambah 14.000 baru sama dengan 3D tambah E. Jadi harusnya adalah lebih dari. Jadi ini salah juga gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, next berikutnya, kerjasama ASEAN dalam melindungi perdagangan perempuan, anak-anak, mengembangkan kebudayaan, mempertahankan keamanan, bidang apa saja yang paling banyak kerjasamanya di ASEAN? Apakah sosial budaya, ekonomi keamanan, sosial politik, pendidikan, dan sosial? Coba teman-teman untuk menjawab soal ini teman-teman akan dibuat bingung juga ya. Kalau disuruh mendaftar juga banyak sekali. Jadi kita jawabnya pakai ini. Nanti kalau ada teman-teman yang berbeda pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kita punya pendapat begini. Jadi awal mula kerjasama ASEAN itu tujuannya apa gitu dulu ya. Awalnya ini ya. Jadi ASEAN itu merupakan salah satu wadah wujud perdamaian dunia. Sebagai tujuan dibentuknya ASEAN sesungguhnya perdamaian itu dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuk ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Jadi awal mulanya adalah kedamaian dan kesejahteraan. Jadi kalau dari awalnya seperti ini, otomatis sampai hari ini pun juga tetap fokusnya di sini. Perdamaian itu hubungannya dengan keamanan, kemudian kesejahteraan itu hubungannya dengan ekonomi gitu ya. Oke. Nah, meskipun nanti akhirnya 3 pilar ini yang menjadi peranan, yaitu keamanan, kemudian ekonomi, kemudian sosial budaya. Tiga-tiganya ada gitu ya. Tapi kita masuknya di tujuan awalnya, yaitu perdamaian dan kesejahteraan. Perdamaian hubungannya dengan keamanan, kemudian kesejahteraan hubungannya dengan ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, next berikutnya, perhatikan hal berikut. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. Kemudian siklus 1, siklus 2, refleksi rekomendasi, kemudian tujuan proses dan hasil proyek, kemudian waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Oke, urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar. Ini yang keempat ini beliaunya yang curhat itu lupa ya teman-teman ya. Jadi kita bahasnya, kita anggap saja di situ ada waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa memahami sendiri lewat penjelasan gitu ya. Jadi untuk menjawab soal ini teman-teman harus tahu skema prosedur pelaksanaan PTK gitu ya. Format PTK itu seperti apa. Itu menunjukkan urutan waktunya seperti itu. Pertama, itu ada bagian pembuka PTK. Ya. Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian di bagian isi ada bagian pendahuluan, itu ada latar belakangnya, rumusan masalahnya, ada tujuan dan manfaat. Ya, bab 2-nya ada pembahasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Ya. Bagian 3-nya adalah prosedur penelitian tindakan kelas. Itu di situ ada 2 hal yang penting, yaitu setting penelitian menyangkut mengapa, apa, siapa dan di mana proses pelaksanaan PTK itu dilaksanakan. Kemudian prosedur bagaimana prosedur pelaksanaannya itu ada di bab ketiga, prosedur penelitian tindakan kelas. Kemudian bab 4-nya itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Ini mencakup hasil penelitian siklus 1, kemudian observasi siklus 1, kemudian refleksi siklus 1, kemudian melakukan lanjut siklus 2 dan seterusnya gitu ya.
Jadi kemudian dibahas hubungan antara siklus itu di bab keempat. Kemudian di bab kelima ada simpulan, saran, dan rekomendasi. Kadang simpulan dan saran saja, dan kadang ada simpulan, saran, dan rekomendasi, gitu ya. Kemudian ada bagian penutup, itu ada lampiran-lampiran, daftar pustaka juga di situ. Itu ya prosedurnya teman-teman. Urut-urutannya seperti ini. Jadi teman-teman harus paham ini. Oke, kita kembali ke sini. Abstrak, latar abstrak itu pembuka, latar belakang, manfaat, dan sumber itu ada di bab 1. Jadi ini pembuka dan bab 1 gitu ya letaknya gitu ya. Kemudian siklus 1, siklus 2, refleksi, rekomendasi. Siklus 1, siklus 2, refleksi itu terletak di bab keempat. Rekomendasi ada di bab kelima. Ya, ini pembahasan itu sudah dilaksanakan penelitian berarti ya di siklus 1, siklus 2, refleksi dan rekomendasi. Kemudian tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan. Ini tujuan dan proses ya. Tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan ini menyangkut tentang tujuan itu di bab 1, kemudian hasil yang diharapkan itu di bab 2, itu tentang kerangka berpikir dan hipotesisnya. Itu ya. Kemudian waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Waktu pelaksanaan itu ada di bab 3, prosedurnya juga di bab 3. Ini urutannya seperti ini. Jadi kalau kita urutkan itu berarti harusnya yang nomor 1 itu yang 1, kemudian 3, bab 1, 2, 1, 3 gitu ya. Atau 3, 2, 4 ya. 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Jawaban yang benar adalah 1, 3, 4, 2. Oke, berikutnya PTK terkait bagaimana PTK terkait bagian siapa, di mana, kapan, dan bagaimana terletak pada bab berapa. Materi bab 3 materi 1 atau subbab 1, bab 3 materi 2, bab 4 materi 1, bab 4 materi 2, atau bab 1 materi 2. Tadi kita sudah belajar ya bagaimana struktur dari format kerangka PTK itu, maka nanti kita bisa jawab di situ gitu ya. Tadi halaman pembuka ini tidak mungkin gitu ya. Jadi halaman pembuka itu ada abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, dan seterusnya. Itu daftar-daftar tabel, daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kalau bagian isi itu ada 5 bab ini. Bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2 itu landasan teori, hipotesis, dan kerangka berpikir. Kemudian bab 3 itu ada prosedur, penelitian, tindakan kelas, itu meliputi setting dan prosedur. Setting itu pertama ada setting ya. Setting itu ada lokasinya, di mana penelitian itu dilaksanakan, kapan penelitian itu dilaksanakan, kemudian siapa dan apa objek dari dan subjek dari penelitian tersebut. Kemudian prosedurnya adalah aktivitas pembelajaran. Jadi bab 3 di setting ya. Jadi bab 3 di bagian 1, kemudian bab 4-nya hasil penelitian, itu siklus 1, siklus 2 observasi, refleksi, bagian kelima simpulan, saran, rekomendasi, kemudian ada bagian penutup. Tadi kita sudah bahas. Jadi siapa, di mana, kapan, bagaimana itu berarti opsinya bab 3 sub bagian 1. Jadi jawabannya ini. Kalau subbagian 1 itu terkait setting penelitian, kalau bagian 2 itu terkait prosedur gitu ya. Nah, karena ini mencakup siapa itu berarti objek dan subjeknya, di mana itu lokasinya, kapan itu waktunya, itu berarti masuknya di bab 3 materi 1. Next, berikutnya pernyataan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperjelas materi, memberikan pemahaman siswa, membuat siswa tertarik pada pembelajaran, memberikan ketajaman visual, atau memberikan pengalaman lebih nyata atau abstrak menjadi konkret, yang merupakan fungsi media. Nah, nanti teman-teman itu akan disediakan setiap kali ada soal seperti ini pasti ada satu yang tidak benar gitu ya teman-teman. Satu yang tidak benar. Pertama, teman-teman harus menganalisa mana dari 1, 2, 3, 4 ini yang tidak benar. Kemudian baru dipilih ya, memilih ini artinya. Jadi fungsi dari media saya ambil dari itu teorinya begini. 1. Membantu memudahkan belajar bagi siswa, artinya memperjelas materi, memberikan pemahaman siswa kan itu ya. Oke. Kemudian memberikan pengalaman lebih nyata kepada siswa, itu artinya menjadikan pembelajaran yang abstrak itu menjadi konkret.
Yang ketiga adalah menarik perhatian, jadi membuat siswa menjadi tertarik pada pembelajaran. Oke. Kemudian memanfaatkan semua indera agar dapat diaktifkan. Ini terkait gaya belajar. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Ini juga membuat siswa tertarik dan menumbuhkan minat. Kemudian dapat membangkitkan dunia teori dengan realita, artinya menghubungkan antara teori dengan realita secara nyata, ya, tidak sekedar abstrak, ya. Yang bersama dengan nomor 2, gitu ya. Jadi memperjelas materi itu sama dengan fungsi nomor 1, membantu memudahkan belajar bagi siswa. Itu artinya memperjelas materi dan pemberian pemahaman siswa. Tertarik itu sama dengan nomor 2, kemudian nomor 5, nomor 3 dan nomor 5. Memberikan ketajaman visual ini kurang tepat. Harusnya tidak, yang difokuskan tidak hanya ketajaman visual, tapi semua indera harus dapat diaktifkan. Jadi opsi nomor 3 itu kita skip, gitu ya. Nomor 4 adalah memberikan pengalaman lebih nyata. Yes, ini masuk di nomor 2. Jadi yang masuk adalah 1, 2, 4. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, berikutnya diketahui suatu sawah milik Pak Adi memiliki lebar 120 meter. Sawah tersebut di sekelilingnya ditanami dengan 600 batang tanaman dengan jarak yang sama, yaitu 1 meter. Maka luas tanaman adalah titik. Oke teman-teman, kita tulis dulu yang diketahui ya. Lebarnya 120 meter, kemudian di sekelilingnya ditanami 600 batang. Kita tulis banyaknya tanaman itu 600, gitu ya. Karena di situ berjarak 1 meter, maka kita tinggal cari kelilingnya, ya mengalihkan saja, gitu ya. 600 dikalikan 1. Nah, nanti kalau jaraknya setengah, ya kalikan saja setengah, gitu ya. Jadi kita harus mengalihkan ini dulu, tidak boleh langsung menuliskannya 600 sebagai keliling, gitu ya. Oke, kemudian kita hitung panjangnya dengan cara mengobrak-abrik kelilingnya, gitu ya. Jadi K sama dengan P tambah L tambah P tambah L. Loh Kak, rumus keliling kok P tambah L tambah P tambah L? Ya teman-teman bisa menggunakan 2 dalam kurung P tambah L, ya suka-suka, ya sama saja, gitu ya. Jadi 600 sama dengan P tambah 120, L nya kan 120, jadi kita gantikan L dengan 120 ya. Di P tambah 120 tambah P tambah 120. 600 sama dengan 2P tambah 240, gitu ya. 120 tambah 120 kan 240. Ya, oke, kita pindahkan ke ruas kiri 240 nya supaya nanti bisa menghasilkan P, gitu ya. Jadi 600 dikurangi 240 ketemunya 2P. Maka 600 dikurangi 240 itu adalah 360, itu nilainya adalah 2P. Maka P nya tinggal kita bagikan, 360 kita bagi dengan 2, ketemunya adalah 180 meter, gitu ya. Oke, P nya sudah ketemu, kita tinggal menghitung luasnya. Jadi luasnya kan P kali L, gitu ya. P kali L, panjangnya adalah 180, lebarnya 120. Kita kalikan, kalau mengalihkan teman-teman usahakan nolnya tidak usah dihitung dulu, nanti tinggal ditambahkan, gitu ya. Jadi 18 kali 12 kan 216. Nolnya tambah 2, gitu aja. Ya, jadi 21.600 meter persegi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next, berikutnya disajikan beberapa pertanyaan. Operasi perkalian pembagian dikerjakan lebih dahulu, kemudian penambahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. Kemudian yang 3 itu operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan lebih dahulu. Kemudian yang 4, operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Oke, pernyataan di atas yang benar adalah titik-titik 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 atau 1, 3, 4. Oke teman-teman, kita sudah berkali-kali belajar tentang ini ya. Bagaimana untuk urutan prosedur pelaksanaan operasi bilangan. Kita tulis lagi prosedur operasi bilangan itu. Yang pertama yang diutamakan adalah yang ada di dalam tanda kurung, dikerjakan dulu kalau ada tanda kurungnya. Kemudian setelah itu yang kedua adalah dahulukan kalau ada kali dan bagi, ya dahulukan dulu ya. Kalau ada dua-duanya antara kali dan bagi, maka kerjakan dari kiri ke kanan kalau ada dua-duanya, gitu ya.
Kemudian baru mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada dua-duanya, berarti ada penjumlahan ada pengurangan, berarti dari kiri ke kanan. Nah, ini maksudnya. Jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka kerjakan dari kiri ke kanan. Ada operasi penjumlahan dan pengurangan dari operasi kiri ke kanan. Ya, jadi begitu. Jadi dari A1, 2, 3, 4 itu yang tidak benar adalah nomor 2. Nomor 2 tidak benar ya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah kurang, itu berarti salah. Jadi urutannya adalah nomor 1, nomor 3, nomor 4 itu ya. Berikutnya, jika suatu kolam memiliki panjang 2 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 5 meter, serta dapat terisi air dalam waktu 4 detik atau 4 sekon, pertanyaannya adalah, ini ada urutan menghitung debitnya adalah yang pertama, hitung volume kolam diubah ke desimeter, hitung panjang lebar tinggi diubah ke liter, bagilah volume dengan waktu, kemudian hitunglah jumlah volume. Urutan memperoleh debit, oke. Jadi kalau menghitung debit itu ada 2 metode gitu ya teman-teman. Jadi mengerjakan itu bisa macam-macam caranya gitu ya. Dan itu benar gitu ya. Kita ambil yang metode 1 dulu. Pertama itu kita bisa langsung mengkonversi satuan panjang lebar waktu ya. Panjang lebar tinggi itu kan satuannya meter semua. Diubah dulu ke desimeter, boleh pakai ini dulu ya. Setelah diubah ke desimeter, kemudian ini hasilnya ya, 20 desimeter, lebarnya 30 desimeter, tingginya 50 desimeter. Setelah ini baru menghitung volumenya ya, volumenya dihitung ya, volumenya pakai P kali L kali T ya, 20 kali 30 kali 50, ketemunya 30.000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik inilah yang namanya liter itu ya. Oke. Setelah menghitung volume ya tinggal dihitung debitnya. Debit itu rumusnya adalah pembagian antara volume dengan waktu. Volume dengan waktu. Volume dibagi waktu maksudnya begitu. Ya, volumenya 30.000, waktunya 4, jadi 7.500 liter per sekon atau per detik. Itu prosedur 1. Gitu ya. Ada juga pakai prosedur 2. Prosedur 2 itu dengan mengubah volumenya nanti di belakangan gitu ya. Pertama hitung volume kolam dulu. Artinya kita langsung mengerjakan saja. Nah, P kali L kali T. 2 meter, 3 meter, 5 meter ini tidak usah dikonversi dulu karena kita mau mengkonversi volumenya gitu ya. 2 kali 3 kali 5 30 meter kubik. Setelah menghitung kolam kita konversikan. Jadi kolam itu volumenya kita konversikan 30 meter kubik itu berapa desimeter kubik gitu ya. Jadi volumenya 30 meter kubik diubah ke desimeter kubik, turun 1 langkah karena di sini pangkatnya 3, maka setiap turun 1 langkah dikalikan 1000, jadi 30.000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik itu nama lainnya adalah liter, jadi 30.000 liter. Jadi yang pertama hitung volume kolam dengan satuan tadi masih awal, kemudian setelah volume selesai diubah konversi satuan volumenya diubah ke desimeter kubik, kemudian yang terakhir adalah menghitung debit. Sama, volume kita bagi dengan waktu, 30.000 dibagi 4 ketemunya 7.500. Jadi dua-duanya sama. Nah, kita lihat ya, pada soal itu dia menggunakan yang urutan yang mana. Kita lihat yang nomor 2. Hitung panjang lebar tinggi diubah ke liter. Nah, panjang lebar dan tinggi itu satuannya satuan panjang, yaitu meter atau desimeter, tidak ada satuan liter. Liter itu adalah satuan volume. Jadi nomor 2 itu pasti salah dia. Urutannya berarti kalau nomor 2 itu salah, berarti kita pasti menggunakan prosedur 2 ya. Hitung volumenya dulu, kemudian baru diubah satuannya ke desimeter kubik, kemudian baru bagilah volumenya gitu ya. Jadi urutannya dari 4 1 3 4 1 3 jawabannya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Ini soalnya tentang gaya ya, tentang gaya, dan teman-teman tahu bahwa
soal ini dulunya pernah ada, tapi yang berbedanya adalah kemarin itu kita membandingkan gaya yang bekerja. Sekarang di situ yang diketahui adalah gaya dan masanya. Yang ditanyakan ya atau yang dicari adalah perbandingan percepatan. Jadi teman-teman, kalau ada soal seperti ini dibolak-balik, karena soal seperti ini wujudnya ada 10 soal gitu ya, lebih dari 10 soal bahkan akan membahas tuntas tentang gaya, massa, dan percepatan. Bagaimana hubungannya, bagaimana cara membandingkannya. Seperti itu. Kita lihat mobil A, teman-teman. Itu gayanya 5.400 Newton, massanya 900 kg. Kemudian gaya dari mobil B itu 6.600, massanya adalah 1.100 kg. Yang ditanyakan adalah perbandingan percepatan pada mobil A dan mobil B. Apakah 9:11, 9:8, 1:1, 2:3, atau 3:2 gitu ya. Oke. Pertama kita analisa dulu untuk mobil A gitu ya. Ada gaya, ada massa, maka kita bisa tahu percepatan dari mobil A gitu ya. Percepatan itu rumusnya kan gaya dibagi massa. Jadi 5.400 kita bagi dengan 900 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat gitu ya. 6 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita kerjakan yang mobil B. Kita akan cari percepatan di mobil B. Caranya sama, yaitu gaya dibagi massa. 6.600 kita bagi dengan 1.100. Jadi jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Ternyata mobil A dan mobil B itu sama gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan percepatan mobil A dan mobil B itu 6 dibanding 6. Kalau kita sederhanakan itu menjadi 1:1. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, berikutnya perhatikan keterangan berikut. Arman menuju kota X, jaraknya 80 km, kecepatannya 20 meter per sekon. Bobby menuju kota X, jaraknya 50 km dengan kecepatan 25 meter per sekon. Chandra menuju kota X, berjarak 100 km dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kemudian Dodi menuju kota X, berjarak 30 km dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika Arman, Bobby, Chandra, dan Dodi berangkat pada waktu yang sama, maka urutan dari yang paling cepat sampai kota X adalah titik-titik. Oke teman-teman, berarti untuk melihat mana yang paling cepat, karena di situ pada waktu yang sama awal berangkatnya, maka kita akan cari waktu tempuhnya gitu ya. Waktu tempuh agar sampai menuju ke kota X. Nah, di situ untuk satuan jaraknya semuanya pakai kilometer, jadi tidak ada masalah. Kemudian satuan kecepatannya meter per sekon ya, meter per sekon semua. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Nah, kenapa kita tidak ubah menjadi kilometer per jam atau bagaimana gitu ya? Tidak perlu, karena kita hanya mau membandingkan. Jadi ketika kita membandingkan, ketika satuannya sama semua tidak jadi masalah gitu ya. Oke, langsung saja kita mencari dengan perbandingan waktunya. Waktunya kita lihat ya, yang di situ mencari waktu kan jarak dibagi kecepatan kan gitu ya. Jarak dibagi kecepatan, maka kalau yang Arman itu berarti 80 kita bagi 20. Nah, satuannya ada 4 satuan waktunya. Itu bukan 4 jam gitu ya, tidak ya. Kita hanya akan menggunakan perbandingan saja. Jadi kita asal bagi gitu aja gitu. Yang kedua Bobby, 50 kita bagi 25, ketemunya 2. Oke, 2 satuan waktu gitu ya. Chandra itu berarti 100 bagi 30 itu 3, sekian, 3 lebih sedikit gitu ya. Kemudian tidak perlu kita cari sedikitnya berapa, terus pakainya 3 lebih sedikit gitu ya. Kemudian Dodi menuju kota X, jaraknya 30 km, kecepatannya 10, jadi kita bagikan 30 dibagi 10, ketemunya 3. Nah, di situ waktu yang urutan yang paling cepat, artinya yang memiliki waktu paling singkat. Yang paling singkat yang pertama pastilah Bobby, hanya butuh waktu 2 satuan waktu. Kemudian baru Dodi, kemudian baru Chandra, kemudian baru Arman. Jadi urutannya Bobby, Dodi, Chandra, Arman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Berikutnya, harga 2 buku dan 5 pensil adalah 14.500, sama dengan harga 4 pensil dan 3 pulpen. Harga 5 buku dan 3 pulpen adalah 9.500. Pernyataan yang senilai adalah titik-titik. Oke teman-teman, di situ kita anggap bukunya X, pensilnya Y, pulpennya Z gitu ya. Oke.
Jadi bukunya X, pensilnya Y, kemudian pulpennya Z. Untuk kalimat pertama, harga 2 buku dan 5 pensil, dan itu artinya tambah. Bukunya tadi X ya, jadi 2X ditambah 5Y sama dengan 14.500. Kemudian ternyata harganya sama dengan 4 pensil dan 3 pulpen, berarti 4Y ditambah 3Z sama dengan 14.500. Kemudian kalimat ketiganya kita buat modelnya dulu ya. Hasil 5 buku, bukunya tadi X ya, jadi 5X ditambah 3 pulpennya tadi Z, berarti 3Z. Jadi 5X ditambah 3Z 9.500 ya. Nah, untuk kali ini kita tidak perlu untuk menghitung X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, karena di situ opsi pilihan gandanya hanya membandingkan gitu ya. Tidak perlu kita mencari gitu ya. Kita lihat 2X tambah 5Y, 2X tambah 5Y kan 14.500, 5X tambah 3Z kan 9.500. Masa 14.500 sama dengan 9.500? Otomatis ini kan pernyataan yang tidak tepat gitu ya. Jadi jangan pilih yang A. Kita lihat yang B. 2X tambah 5Y kita bandingkan dengan 4Y ditambah 3Z. Berarti 1 dan 2, pernyataan 1 dan 2 masa seperti ini gitu ya. 2X tambah 5Y tadi kan 14.500, 4Y tambah 3Z kan 14.500, masa 14.500 lebih besar dari 14.500 kan juga bukan pernyataan yang tepat. Kemudian kita yang C, kita akan bandingkan 2X tambah 5Y dengan 5X tambah 3Z, berarti 1 dan 3 kita bandingkan kan. Masa 14.500 kurang dari 9.500 kan itu juga pernyataan yang salah. Kemudian yang D itu kita bandingkan 2X tambah 5Y dengan 5Y tambah 3Z ya, 5X tambah 3Z ya. Ini begini, 5X tambah 3Z 14.500 apakah lebih besar dari 9.500? Yes gitu ya. Kemudian yang terakhir 4Y ditambah 3Z, itu berarti pernyataan kedua. Kita akan bandingkan dengan pernyataan ketiga. Masa seperti ini kan, berarti ini kan bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D, tanpa menghitung X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Next, berikutnya Pak Ivan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Tidak lebih dari itu berarti kurang dari gitu ya, kurang dari atau sama dengan 500 kg. Berat Pak Irfan adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang setiap kotaknya 20 kg. Jika Pak Irfan akan mengangkut 115 kotak, maka paling sedikit berapa kali kotak itu terangkut? Apakah 3, 4, 5 atau 6? Oke, kita lihat ya. Jadi daya angkut itu kan rumusnya itu kan berat sopir, berat penumpang ditambah dengan berat bendanya kan ya. Daya angkutnya kan Irfan ditambah kotak barang, banyaknya kotak, karena di situ tidak ada orang lain, adanya hanya Pak Irfan. Jadi berat Pak Irfan ditambah dengan berat kotak barang kan, itu daya angkut kan rumusnya itu. Nah, daya angkutnya tadi tidak boleh lebih dari 500, artinya kurang dari kan seperti ini kan. Jadi 500 ya, kurang dari 500 jadi ya. Irfannya tadi adalah 60 ya kan, 60 kg. Kotak barangnya karena X banyaknya kotak, satu kotaknya 20, maka kita bisa menuliskannya 20X. 20 kotak. 20 kotak ya. Oke. Kemudian kita pindahkan dulu, kalau sudah tahu aturannya seperti ini, kita pindahkan 60 ke ruas kiri. Jadi 500 dikurangi 60 itu lebih besar dari 20X gitu ya. 440 itu lebih besar dari 20X. Kemudian 440 nya kita bagi 20 gitu ya, supaya hasilnya X ya. Nah, 440 dibagi 20 lebih besar dari X, maka jawabannya 22. Jadi X itu kurang dari 22, itu kalau dibacakan X itu kurang dari 22. Nah, padahal kurang dari 22 itu 1 sampai 22 kan. Berarti banyaknya kotak maksimal yang bisa diangkut atau banyaknya kotak terbanyak yang bisa diangkut kan pasti 22 kotak.
terbanyaknya hanya 22 kotak. Di situ akan mengangkut 115 kotak. Jadi 115-nya kita bagi 22. Jadi banyaknya angkutan ya sekitar 5 koma. Nah, angkutan itu tidak ada koma, teman-teman. Nah, kalau mengangkut 5, sekian, itu kalau 5 saja kan berarti belum selesai, masih ada sisa. Maka 5, sekian meskipun 5,0 berapa itu tetap dibulatkan ke atas karena harus mengangkut semuanya gitu ya. Jadi jawabannya kalau kita bulatkan jadi angka 6, jadi 6 kali gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Berikutnya perhatikan gambar fungsi bagian tubuh yang ditunjukkan dengan nomor 1 itu adalah titik-titik apakah menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru, menyaring udara pernapasan, tempat pertukaran udara, lubang keluarnya gas oksigen. Nah, teman-teman kalau lihat dari opsi pilihan gandanya itu hampir semuanya benar. Teman-teman kalau tidak paham benar itu pasti nanti akan menjawab yang salah gitu ya. Mungkin menurut teman-teman itu mudah, itu kan nomor 1 kan rongga hidung gitu ya. Rongga hidung apakah menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru? Kelihatannya benar. Menyaring udara pernapasan kelihatannya benar. Tempat pertukaran udara ya kelihatannya benar juga. Lubang keluarnya gas oksigen ya kelihatannya benar juga gitu ya. Empat-empatnya ini kemungkinan bisa benar semua kalau tidak terlalu paham gitu ya. Jadi inilah namanya soal HOTS. Jadi kita harus menganalisa dari A, B, C, D. Oke, untuk menjawab soal ini teman-teman coba simak pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita buat yang lebih terang gitu ya. Tadi warnanya hitam, kita ambil yang warnanya berwarna seperti ini. Kita mulai saja. Yang paling pertama ini, yang ini ya. Ini rongga hidung ini ya. Rongga hidung itu fungsinya seperti ini. Pertama, alat untuk menghirup dan menghembuskan udara. Menghirup, menghembuskan udara. Ya, menyaring udara dari benda asing gitu ya. Dan mengatur suhu kelembapan udara. Jadi ada 3 fungsi dari rongga hidung. Pertama, menghirup dan menghembuskan udara, menyaring udara. Menghirup itu dalam arti apa ya teman-teman? Menghirup itu menghirup oksigen ya, menghirup oksigen, menghembuskan udara itu berarti melepaskan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian menyaring udara yang kotor-kotor itu dengan bulu hidung itu. Kemudian mengatur suhu dan kelembapan udara. Itu ada cairan di situ di dalam hidung supaya bisa mengatur suhu dan kelembapan udara. Itu fungsi dari rongga hidung. Kemudian antara rongga hidung itu salurannya dengan rongga mulut itu ada faring gitu ya. Faring itu tempat pertemuannya ini seperti ini. Rongga mulut, rongga hidung itu ada tempat pertemunya namanya faring. Gitu ya. Bahasa lainnya tekak gitu ya. Persimpangan antara saluran penghubung hidung dengan tenggorokan dan saluran penghubung mulut dengan kerongkongan. Jadi seperti ini. Ya, jadi hanya sebagai saluran penghubung gitu aja. Kemudian berikutnya yang ini ya, ini namanya laring. Laring itu melindungi saluran pernapasan, kemudian menghasilkan suara, mengarahkan makanan masuk ke kerongkongan serta menghubungkan faring dan trakea. Jadi ketika di laring itu ada katupnya ya, sehingga ketika makan itu pasti nanti akan diarahkan menuju ke saluran makan. Kalau menghirup udara dimasukkan ke saluran paru-paru gitu ya. Itu tugasnya dari laring. Kemudian berikutnya ini teman-teman ya. Ini yang seperti itu ya, agak belang-belang itu namanya trakea. Itu adalah saluran pernapasan menghubungkan laring dengan bronkus gitu ya. Bronkus ini bagian ini nih bronkus teman-teman. Jadi bronkus itu fungsinya meneruskan udara dari trakea tadi menuju ke paru-paru baik kanan maupun kiri ya. Melindungi paru-paru kotoran partikel asing seperti debu ya. Kemudian yang sebelah sini namanya bronkeolus ya. Cabang dari bronkus itu adalah bronkeolus gitu ya, cabang-cabangnya itu. Nah, itu meneruskan udara dari bronkus menuju alveolus. Kemudian setelah bronkeolus itu bercabang-cabang lagi seperti pohonnya, bercabang-cabang lagi itu namanya alveolus. Jadi disinilah tempat terjadinya pertukaran udara, yaitu gas oksigen dengan gas karbon dioksida melalui proses difusi terhadap membran pembuluh darah gitu ya. Jadi seperti ini.
Oke, kalau kita lihat ya tadi nomor satu itu adalah rongga hidung. Kalau menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru itu namanya faring dan laring gitu ya. Ini faring dan laring itu menghubungkan hidung dengan paru-paru kan, faring dan laring. Kemudian menyaring udara pernapasan itu jelas ini adalah rongga hidung. Tempat pertukaran udara. Nah, tempat pertukaran udara itu tidak sama dengan menghirup dan mengembuskan udara. Yang dimaksud tempat pertukaran udara itu tempat pertukaran CO2 dan O2, letaknya harusnya di alveolus gitu ya. Gambar nomor 2 itu teman-teman, itu tempat pertukaran udara. Oke. Kemudian lubang keluarnya gas oksigen. Nah, lubang keluarnya gas oksigen itu tidak ada ya teman-teman. Harusnya lubang keluarnya gas CO2 itu ya di hidung gitu ya. Harusnya kalau keluar itu yang CO2, kalau yang masuk oksigen. Itu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat tentunya opsi yang B. Berikutnya perhatikan gambar. Jenis gaya yang bekerja pada kegiatan sesuai dengan gambar di samping adalah apakah gaya otot, gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek dan gaya pegas, gaya gravitasi dan gaya pegas. Gaya gravitasi itu teman-teman itu tergantung dari ketinggian ya, yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau gaya pegas teman-teman juga sudah tahu dari benda-benda elastis itu namanya gaya pegas. Gaya otot juga teman-teman tahu melibatkan otot manusia untuk menggerakkan. Gaya gesek itu melibatkan ketika kita menggerakkan di benda di lantai itu ada gesekan. Nah, itu menghambat. Gaya penghambat itu namanya gaya gesek. Coba teman-teman lihat untuk gambarnya, di situ ada dua anak kecil mendorong ya. Proses dorongan ini melibatkan otot, maka itu namanya gaya otot. Ya, mendorong itu gaya otot. Kemudian lihat bagian bawahnya ini ya. Di bagian bawahnya itu bagian kaki-kaki meja itu kan ada lantai ya. Lantainya itu ketika anak-anak mendorong di situ timbullah gaya gesek. Menghambat ya, menghambat gaya dorong itu jadi gaya otot dan gaya gesek gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Wasit menangkap bola, membuat patung dari batu, mendorong mobil mogok, mengangkat meja. Oke, kita akan analisa sebenarnya gaya itu terhadap benda menjadi bagaimana sih? Kalau dulu saya menerangkan bahwa yang utama itu ada dua hal. Yang pertama gaya merubah bentuk benda, gaya menjadikan benda berubah bentuk. Yang kedua gaya berubah menjadikan benda itu berubah posisi. Nah, ketika di SD teman-teman harus menyesuaikan dengan mata pelajaran di SD. Di SD itu gaya itu dapat menimbulkan berbagai hal. Contohnya seperti ini teman-teman. Itu gaya itu menggerakkan benda diam ya, benda diam menjadi bergerak ya, menggerakkan benda diam. Itu sebenarnya juga merubah posisi gitu ya. Gaya menggerakkan benda diam. Contohnya apa? Gaya dorong membuat mobil yang semula diam menjadi bergerak. Ini mendorong mobil, mendorong meja. Itu artinya menggerakkan benda diam. Oke, yang kedua, gaya itu dapat menghentikan benda bergerak. Menghentikan benda bergerak gitu ya. Contohnya gaya yang diberikan dari kaki kepada pedal rem. Ketika kita menginjakkan pedal rem, itu membuat benda atau mobil yang kita kendarai itu menjadi berhenti. Nah, itu gaya menghentikan benda bergerak. Kemudian gaya mengubah kecepatan benda. Ya, sama kalau tadi menghentikan benda bergerak, kalau mengubah kecepatan itu ketika kita menginjak gas gitu ya. Menginjakkan kaki ke gas sehingga nanti timbul perubahan kecepatan gitu ya pada roda. Kemudian gaya mengubah arah gerak benda, ini contohnya adalah ketika kita membanting setir. Membanting setir itu merubah arah gaya, misalkan lurus menjadi belok kanan atau belok kiri. Kemudian gaya mengubah bentuk benda, itu misalkan bumper mobil itu menabrak tong sampah gitu ya, jadi peyot. Nah, proses peyot inilah namanya mengubah bentuk benda. Untuk gaya menggerakkan benda diam, menghentikan benda bergerak, mengubah kecepatan benda, dan mengubah arah gerak benda, itu biasanya disebut sebagai merubah posisi benda ya. Oke, kita akan lihat analisa opsi A sampai D.
Wasit menangkap bola. Ketika wasit menangkap bola itu menjadikan gaya itu menghentikan benda bergerak, kan menangkap gitu ya. Tadinya bergerak menjadi diam. Membuat patung dari batu. Patung dari batu itu mulanya batu bentuknya seperti batu itu ya. Kemudian dibentuk, artinya merubah bentuk benda. Mendorong mobil itu ya otomatis teman-teman tahu itu gaya menggerakkan benda diam. Mengangkat meja itu juga sama, menggerakkan benda diam gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next, berikutnya manfaat membuat terasering di daerah perbukitan. Jadi ada teman-teman kemarin yang mendapatkan soal gambar terasering, kemudian di situ fungsinya apa, dan teman-teman nanti akan dibikin pusing karena opsi pilihan gandanya semuanya bagus. Ya, contohnya A, memperluas lahan, yes. Terasering juga memperluas lahan. Kemudian mengurangi abrasi, iya juga sama, membatasi lahan pertanian, mencegah terjadinya erosi. Nah, semuanya hampir betul. Lalu yang betul yang seperti apa? Gunakan fungsi utama terasering. Jadi terasering itu di pegunungan dibuat terasering, itu tujuan utamanya apa? Gitu ya teman-teman. Jadi saya berikan tujuan utama dari terasering itu untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan sehingga daya kikis atau erosi tanah itu dapat diperkecil. Itu fungsi utama yang pertama, yaitu ya memperkecil kemungkinan erosi tanah. Kemudian memperbesar peresapan air ke dalam tanah, karena apa? Lahannya diperluas, jadi meresap airnya lebih banyak gitu ya. Jadi opsi A juga bisa saja benar, tapi gunakan fungsi utamanya, yaitu sebagai memperkecil, mencegah terjadinya erosi. Intinya seperti itu. Mengendalikan kecepatan aliran air sama seperti tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Ya, kalau membatasi lahan pertanian jelas tidak, harusnya memperluas lahan gitu ya. Mengurangi abrasi, kalau abrasi itu pengkhususan untuk daerah pesisir pantai. Memperluas lahan tadi ya mungkin benar ya, tapi jawaban yang tepat adalah opsi D. Meningkatkan jumlah permintaan kayu menyebabkan penebangan hutan tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan apa? Mudah terjadi banjir, tanah longsor di hilir, erosi di muara sungai, pengendapan tanah di hulu. Nah teman-teman, kalau melihat opsi pilihan gandanya juga menjebak semua. Mudah banjir, tanah longsor, erosi, pengendapan tanah, itu semuanya benar. Ternyata itu yang menjadi pengecohnya adalah kata-kata hilir, muara, hulu. Teman-teman harus paham itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas dulu penebangan hutan atau penggundulan itu nanti akibatnya apa. Ini saya berikan literasinya seperti ini. Jadi akibat dari penebangan pohon secara liar itu, akibat yang paling utama adalah terjadinya banjir. Kemudian tanah longsor, membawa dampak negatif lain juga ya. Penebangan liar juga menghilangkan produk hutan, nanti jadi musnah gitu ya. Getah ya, buah, pohon dan lainnya ya. Yang selanjutnya adalah merugikan ekonomi warga di sekitar hutan, itu jelas gitu ya. Tapi akibat utama dari penebangan pohon itu otomatis adalah banjir dan tanah longsor. Nah, padahal opsi A, B, C itu semuanya sama, yang D juga sama, pengendapan tanah itu hubungannya dengan tanah longsor. Tadi saya mengatakan bahwa yang menjadi kuncinya adalah tentang hulu dan hilir ya. Hulu itu teman-teman, hulu itu di bagian atas atau bagian pangkal. Kemudian kalau hilir bagian ujung atau bagian akhir. Gitu ya teman-teman, dihafalkan ya. Kalau hilir bagian ujung atau bagian akhir, kalau hulu bagian atas atau bagian pangkal. Kita lihat ya. Nah, tanah longsor di hilir, tanah itu longsornya tidak di hilir, tidak di bagian ujung sungai, tidak di bagian bawah dari tidak dari bawah, tapi sebenarnya longsor itu dari atas menuju ke bawah. Jadi tanah longsor itu tidak mungkin di hilir, harusnya di hulu. Longsor dari hulu menutupi ke hilir gitu ya. Kemudian erosi di muara sungai, muara itu sama dengan hilir, sama dengan akhir gitu ya. Nah, jadi erosi di muara sungai itu jelas salah, karena erosinya harusnya tidak di muara sungai, tidak di ujung sungai, tidak di akhir sungai, tapi di awal-awalnya. Nanti kalau di ujung sungai itu pengendapan harusnya. Nah, hasil erosinya sampai ke
hilir harusnya gitu. Pengendapan tanah di hulu ini jelas salah ya, harusnya pengendapan tanah itu di bagian hilir, karena tanah hasil erosi yang dari hulu itu nanti terkumpul di bagian hilir. Itu mengapa sungai-sungai di bagian hilir itu banyak terjadi pengendapan tanah, sehingga kadang-kadang saluran sungainya tersumbat karena proses erosi dari atas gitu ya. Jadi ini harusnya hilir. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya perhatikan gambar. Hewan yang mengalami metamorfosis seperti gambar tersebut adalah apakah lalat, nyamuk, capung, kupu-kupu. Jadi teman-teman diminta untuk melihat di situ adalah gambar belalang. Nah, maka metamorfosis yang sama dengan belalang apa gitu aja maksudnya gitu. Kita lihat ya, di situ belalang itu jelas tampak di situ ada imago atau belalang dewasa. Kalau saya mengatakan dewasa itu imago sama. Kemudian imago bertelur. Kemudian telur menjadi nimfa. Nimfa itu muda, belalang muda. Jadi telur, nimfa, imago. Telur, nimfa, imago, telur, nimfa, imago. Itu siklus ya. Mulai dari apa saja boleh. Kalau dari nimfa ya nimfa, imago, telur. Gitu ya, sama. Oke. Ya, sekarang karena di situ adalah telur, nimfa, imago, maka ini jenisnya adalah metamorfosis tak sempurna gitu ya. Mengingat lagi untuk metamorfosis kita punya metamorfosis sempurna, di mana kalau yang sempurna itu daurnya dari telur, larva, pupa, dewasa. Larva itu ulat, pupa itu kepompong ya teman-teman, ingat-ingat. Dewasa itu imago, tadi saya mengatakan dewasa itu imago gitu ya. Contohnya adalah kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat. Kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat. Ya. Kemudian ada metamorfosis tak sempurna ini yang tadi digambarkan gitu ya. Itu daurnya adalah telur, nimfa, imago. Nah seperti tadi hanya 3 seperti ini, maka namanya metamorfosis tak sempurna. Contohnya kepik, jangkrik, belalang, capung, kutu daun, belalang sembah, kecoa, rayap, kutu rambut gitu ya. Itu semuanya adalah metamorfosis tak sempurna. Kalau lalat apa? Sempurna. Nyamuk sempurna juga, capung tak sempurna, kupu-kupu sempurna. Jadi jawaban yang sama dengan metamorfosis tak sempurna ya opsi C. Berikutnya tahapan daur hidup kupu-kupu yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman. Jadi teman-teman nanti ada pertanyaan mana yang merugikan petani, mana yang menguntungkan petani. Kupu-kupu pun juga merugikan dan menguntungkan gitu ya. Tergantung dari daurnya. Jadi teman-teman banyak yang ditanyakan tentang itu soal P3K tahap 1 kemarin, mana yang menyebabkan kerusakan tanaman untuk daur kupu-kupu, mana yang berbahaya, apakah di tahap telur, apakah larva, apakah pupa, ataukah imago gitu ya teman-teman. Teman-teman tadi saya mengatakan ya, kalau larva tadi adalah ulat. Jadi ulat itu merugikan, memakan daun-daunan tanaman gitu ya, maka ini namanya merusak. Ulat ya. Pupa itu kepompong. Nah, kepompong itu tidak berpengaruh terhadap apa-apa terhadap petani. Jadi telur dan kepompong itu tidak berpengaruh gitu ya. Yang memakan parah itu ya larva atau ulatnya itu. Kemudian imago itu dewasa. Ketika dewasa itu justru malah menguntungkan bagi petani karena membantu penyerbukan tanaman. Ya, ketika dewasa berarti membantu penyerbukan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, larva. Perhatikan gambar. Bagian organ pencernaan makanan yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton ditunjukkan oleh nomor apakah 1, 2, 3, 4. Nah teman-teman nanti akan banyak sekali soal tentang analisa seperti ini gitu ya. Itu bagian organ mencerna makanan fungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Jadi teman-teman saya sarankan untuk menghafalkan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh mulut, lambung, hati, pankreas, usus halus. Enzim apa saja di situ. Nanti fungsinya apa? Karena nanti pilihan gandanya hampir sama semua dan teman-teman kalau tidak paham benar nanti pasti salah menjawab gitu ya. Mengubah protein menjadi pepton itu adalah enzim renin. Ya. Enzim pepsin. Kalau yang renin kemarin ya itu menggumpal protein susu ya, mencerna protein susu itu renin. Kalau mengubah protein menjadi pepton itu adalah tugas dari enzim pepsin gitu ya. Maka kita akan cari
organ yang menghasilkan enzim pepsin itu apa? Oke, kita lihat ya. Jadi enzim yang ada di lambung itu adalah yang pertama ada pepsin, renin, asam klorid. Itu teman-teman harus paham ya. Pepsin, renin, asam klorid. Kalau pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Tadi yang ditanyakan. Kalau renin itu mengendapkan protein susu, ya, mencerna susu, protein susu menjadi kasein. Ini juga teman-teman perlu menghafalkan itu ya. Kemudian asam klorid itu membunuh kuman penyakit. Jadi membunuh kuman penyakit itu letaknya di lambung. Ya, bukan di pankreas, bukan di hati, bukan di usus halus. Teman-teman harus pahami ini. Kalau pankreas kemarin kita sudah belajar ya, enzimnya ada lipase, amilase, protease dan macam-macamnya. Oke. Kalau yang nomor 2, di situ kan nomor 2 itu hati. Kalau hati, ya, hati itu punya cairan empedu. Fungsi cairan empedu itu menguraikan lemak atau mengumpalkan lemak ya. Karena lemak itu tidak bisa diserap oleh usus halus secara tidak bisa mengikat air, maka diperlukan enzim yang dikeluarkan yaitu cairan empedu. Pencernaan membantu penguraian lemak. Ini bahasa lainnya adalah penggumpalan lemak gitu ya. Itu fungsi hati. Maka jawabannya yang tepat berarti yang menghasilkan enzim pepsin itu adalah organ nomor 3. Next, berikutnya perhatikan gambar pada sistem peredaran darah yang ditunjukkan huruf X berfungsi untuk titik-titik. Apakah menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh, memompa darah kaya O2 dari seluruh tubuh, memompa darah kaya CO2 dari paru-paru, menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Kemarin ada pertanyaan tentang bilik kiri. Sekarang ternyata ada juga untuk pertanyaan tentang bilik kanan. Jadi teman-teman hafalkan saja semuanya organ. Kita sudah pelajarkan kemarin gitu ya. Di program 9 itu organ jantung seperti itu semua, tolong silahkan dihafalkan gitu ya. Dipahami juga, tidak hanya dihafalkan, karena nanti opsi pilihan gandanya tidak hanya hafalan tapi juga pemahaman ya. Tidak zamannya lagi untuk hafalan tapi pemahaman. Oke. X itu adalah serambi kiri gitu ya, serambi kiri. Serambi kiri itu fungsinya adalah menerima darah yang berasal dari paru-paru, mengandung oksigen, kemudian membawanya ke bilik kiri. Jadi terima darahnya dari paru-paru, banyak oksigennya, kemudian untuk diteruskan ke bilik kiri gitu ya. Itu fungsi X. Nah, kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Kalau menerima darah kaya CO2 itu artinya setelah selesai pembakaran kembali ke jantung. Nah, masuknya harusnya di serambi kanan gitu ya. Ini harusnya di serambi kanan. Memompa darah kayak O2 dari seluruh tubuh. Kalau memompa darah kayak O2 itu bukan dari seluruh tubuh tapi menuju seluruh tubuh, karena seluruh tubuh butuh O2 gitu ya. Memompa darah kayak CO2 dari paru-paru. Kalau dari paru-paru itu memompa darahnya harusnya kayak O2 dari paru-paru menuju jantung lewat vena pulmonalis gitu ya teman-teman ya. Jadi harus paham. Berikutnya gaya yang bekerja pada gambar adalah pegas, gravitasi gesek, otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya gesek, gaya otot, dan gaya magnet. Kemudian gaya gravitasi, gaya magnet, gaya pegas. Kalau teman-teman menjawab C dan D itu ya kebangetan. Masa ada gaya magnet ketika kita menyentuh balon, kan tidak mungkin gitu ya. Jadi opsi jawabannya kalau tidak A ya B. Kita lihat ya. Ketika kita mendorong gitu kan, mendorong balon dengan ujung jari kita, ini ada dorongan seperti ini, maka itu pasti gaya otot bekerja di situ ya. Seringan apapun pun itu tetap disebut gaya otot. Kemudian di situ dilihat teman-teman, di sini ya, ini balon itu ketika kita dorong itu kira-kira kembali ke bentuk semula apa tidak? Iya, tentu saja kembali ke bentuk semula. Nah, maka itu disebut gaya pegas. Ya, ada elastisitas di situ. Kemudian ketika kita menyentuh bagian ujung kita itu tergesek ya di sini ya, tergesek dengan balon. Nah,
ada unsur gesekan di situ, maka timbullah gaya gesek ya, yang menghambat balon untuk menuju ke atas secara langsung. Ada gesekannya di situ, maka gaya yang bekerja adalah gaya pegas, gaya otot, dan gaya gesek. Menjelang akhir tahun, beberapa pusat perbelanjaan mulai bersaing dalam menarik perhatian pembeli. Berbagai cara dilakukan untuk menarik para pembeli, salah satu diantaranya yaitu dengan memberikan diskon pada produk-produk yang dijual. Ini bahasa Indonesia ya. Makna kata diskon dalam paragraf. Nah, diskon itu apa? Apakah harga cuma-cuma? Harga cuma-cuma itu artinya gratis ya teman-teman. Harga terjangkau, apakah potongan harga ataukah harga murah? Ini kalau teman-teman tidak paham istilah diskon, jarang berbelanja ke swalayan atau mall atau distro, maka akan sulit untuk menjawab ini ya. Jadi diskon itu adalah potongan harga. Kita lihatnya dari KBBI seperti ini. Potongan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa, itu namanya diskon. Di jawaban yang tepat adalah opsi C. Berbagai macam zat berbahaya terkandung di dalam rokok. Zat yang berbahaya tersebut antara lain tar, nikotin, karbon dioksida. Kemudian tar, nikotin, karbon dioksida dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan seperti kanker, gangguan pernapasan, dan jantung. Jadi merokok itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, menentukan ide pokok, teman-teman harus paham ya, ide pokok itu bahasa lainnya adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, untuk menentukan gagasan pokok berarti kita harus mencari dulu kalimat utama atau kalimat pokoknya. Letaknya di mana? Oke, kita akan analisa. Yang pertama, ide-idenya kita ambil dulu ya, paragraf pertama. Kalimat pertama, berbagai macam zat berbahaya terkandung dalam rokok. Jadi berarti rokok itu mengandung zat berbahaya. Itu idenya seperti itu. Kemudian zat yang berbahaya tersebut antara lain tar, nikotin, dan karbon monoksida. Nanti zat berbahaya pada rokok itu tar, nikotin, karbon monoksida. Tar, nikotin, karbon monoksida dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jadi zat berbahaya pada rokok itu menyebabkan banyak penyakit. Itu idenya kan gitu. Kemudian penyakit yang ditimbulkan seperti kanker, gangguan pernapasan, dan jantung, itu berarti macam-macam penyakit karena rokok ya. Yang terakhir, merokok itu sebenarnya merugikan diri kita. Nah, tentu teman-teman tahu ya, kalau penyakit adalah penyakit karena rokok seperti kanker. Penyakit yang disebabkan karena rokok itu kanker. Itu dengan merokok merugikan diri sendiri kan berarti kuat yang merokok merugikan diri sendiri. Dari 1 sampai 1 2 3 4 ya. 1 sampai 4 itu dengan yang terakhir itu jelas kuat yang terakhir. Ini ide utamanya berarti di sini. Merokok merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena mengandung zat berbahaya, mengandung tar, nikotin, karbon monoksida. Merugikan diri sendiri kenapa? Karena zat pada rokok itu menyebabkan banyak penyakit. Kenapa merokok merugikan diri sendiri? Karena penyakit dalam rokok itu seperti kanker, berarti penyakit kanker dan semacamnya itu disebabkan oleh rokok itu ya. Itu artinya kalimat utamanya di yang merah itu ya, ide utamanya atau gagasan utamanya yang merah, yang lain itu gagasan penjelas gitu ya. Maka ide pokoknya ya tentu saja merokok merugikan diri sendiri. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tetap stay tune di channel kita tercinta ini supaya nanti di tahap 2 kita lebih maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.